seberapa penting meningkatkan budaya itu bagi masa depan manusia. Kedua kalau itu di Kolora jawabnya kan cuma misalkan manusia yang kurang tadi, tapi si memang ngomongnya cuma manusia itu bakalan punya dia sendiri bukan manusia maksudnya masa depan yang diotornya umat kan ini dari pendapat yang dilontarkan yang pertama sebenarnya saya cuma setuju sama pendapat orang cuma tadi sayangnya ini mas sebelum orang tadi jawab ini juga saya mas perang itu impact ke kita itu ke umat Indonesia itu aku bilang makanannya masa depan umat manusia. ya aku bilang Masa depan umat manusia. sabar. Biar dulu sudah dengan modern. Umat manusia moderatornya. Ada masa depan. Moderatornya. Ada masa depan. Saya mau introduksi punya Yaduna. Sebenarnya bukan hanya untuk menaikkan berkurang karena dari pertama kan. aku bukan banyak orang dia sendiri yang mau Saya bantu introduksi, saya bantu benerin. Berkurang dari berkurang itu ada dampak PPP juga. Berkurangnya sumber daya manusia, sumber daya kerja kayak kerja pabrik kan berkurang dan kita butuh bekerja. saya ini kalau kadang-kadang orang sebelumnya kalau apa sebenarnya saya udah sendiri tanya kan apa jawaban dari cuma mau ngurusin doang kalau perang itu yang bilang kalau misalnya ada A B perang pasti ada yang menang nah yang menang itu entah dia bakal ngambil kekuasaan tangannya gitu dengan ada kita kan nah intinya umat manusia itu nggak bakal menang gitu nanti Masa depan. Moderator ngomong. Udah. Udah. Ada masa depannya baru umat manusia. Umat manusia. Udah kelihatan kok ya. Gimana kelompok D puas? puas cuma ya itu Karena kan moderator. ya benar kan kita sih terima aja Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya dari Pak Cis akan memberikan pertanyaan ke Pak Cis. Coba sebutkan cara-cara kalian dalam mengembangkan budaya kehidupan sebagai anak zaman sekarang dan cara-cara kalian untuk menjadi budaya kematian khususnya tawuran, penggunaan istilah yang tidak berfungsi dan lain-lain. Saya mau jawab sebagai karena kan pertanyaan anak muda kan khusus untuk anak muda karena sebenarnya juga ini khusus untuk maksudnya juga ini mewakili saya sebagai anak muda. Untuk pertama itu individu untuk kita sendiri untuk kegiatan yang berdagang sendiri itu ya yang pertama itu selain kita menghindari narkoba karena kan kalau narkoba itu kita sendiri ya kalau narkoba itu kita bisa lakukan itu dengan cara membatasi pergaulan yang tidak baik gitu. Nah, kalau misalnya selain narkoba itu karena kan nggak semuanya berasal dari narkoba contoh itu anak muda sekarang tuh banyak yang agak maksudnya nggak mikirin pola hidup sehat ya terlalu minum manis-manis gitu Coca-Cola botol gitu kan terus kurang tidur karena anak muda itu pasti nggak jadi suka yang manis-manis sama pola tidur itu nggak baik sebagai saya sendiri yang mikirin caranya itu ya kalau bisa sih anak muda itu lebih
memperhatikan pola tidurnya, terus memperhatikan pola makan, kayak itu sih dari saya. Terus kalau untuk cara tawuran itu ya kita sama aja kayak narkoba tadi, kita harus membatasi pergaulan kita sendiri. Tapi menurut saya yang sebagian pengguna narkoba itu malah mendapatkannya bukan dari lingkungan yang bersosialisasi atau lingkungan dia hidup. Gini ya, kalau tentang narkoba itu yang pertama ya, kan tadi Anda menulisnya itu bukan data dari lingkungan. Sekarang gini aja, kalau misalnya ada kenakalan bermanja atau apa, pasti kan yang nggak berjauh itu pasti dari pertemanan, lingkungan, sama keluarga. Nah, maksud keluarga dari mana gitu selain lingkungan? Saya punya beberapa satu sekolah itu ada pengguna narkoba. Terus dia mendapatkan narkoba itu bukan dari pergaulan, bukan dari keluarganya, tapi dia mendapatkan itu dari lingkup orang asing. Oke, gimana sih cara kalian supaya bisa nggak mendapatkan narkoba ini, soalnya lingkup pergaulan dia itu bisa dibilang baik, dan dia malah dapat kena narkoba yang sampai sekarang dia jadi rehabilitasi. Dalam kasusnya orang asing itu dari penjualan atau disodorkan langsung? Sebenarnya sih kayaknya sudah ngampung atau awalnya kayak diiming-iming gitu, terus tiba-tiba dia nggak tahu itu narkoba, terus jadi kecanduan dan terus ngabisin. Jawaban yang dilihat keluar itu dari saya sendiri atau pendapat tentang kasus yang tadi? Dari sendiri. Kalau dari saya sendiri itu caranya itu ya gampang ya, namanya juga orang asing, orang nggak kita kenal. Ya kalau misalnya diiming-iming gitu ya jangan kenal. Yang pertama kita udah nggak kenal, dan ya orang asing siapa juga yang mau itu kan udah ditanggung sama orang tua dari tidak. Atau berarti ya orang tua. Bagi orang tua. Gue berarti kalau begitu kayak sorry, jadi dia punya sendiri dia kayak cara sama lah gitu, kayak percaya mau langsung ke orang asing. Itu balik lagi seperti ke orang tua namanya. Terus Kemudian mungkin ingin disampaikan. Nah, mungkin nomor D, mungkin kalau saya mau menyampaikan pertanyaan lain. Dan saya mau nanya ini, terserah kalian mau jawabnya itu sebagai pendapat dari kalian atau solusi kalian sendiri. Cuman saya minta pendapatnya dulu tentang karena kan budaya itu kan harus dilestarikan nih. Cuman kan menurut saya titik tertingginya budaya kematian itu kan terjadi pas peperangan kan. Yang berat perang dunia 1 makan banyak korban, perang dunia 2 makan banyak korban, dan impactnya itu bukan cuma makan banyak korban ya, maksudnya orang-orang yang bahkan gak ikut perangnya itu juga ngerasain gitu impact dari perang itu. Terus kan yang sekarang kita lihat itu ada beberapa konflik di Timur Tengah atau Ukraine gitu kan. Nah, pendapat kalian itu kalau emang perang itu nggak ada jalan terakhirnya itu gimana?
sih pasti ada, emang butuh waktu itu lama. Soalnya kan kita juga punya PBB sama punya PBB, terus kita juga punya namanya negara yang biasanya memandangkan kedua belah pihak ini sebagai pihak ketiga itu kan. Emang prosesnya biasanya lama, tapi itu pasti bakal berakhir sama. Maksudnya dalam ini kasus yang saya tahu karena tadi sama konflik sama PBB, kasus yang itu aja ada ini dari konflik Israel sama sekarang. Di PBB itu yang bisa menggunakan haknya berbeda di negara di PBB Amerika bisa dan lain-lain. Nah masalahnya itu karena Israel sama Amerika itu satu blok sekutu, gimana caranya mau ngedamain dua PBB kalau si Amerika aja pakai haknya buat negara Israel. Kan Indonesia cuma lima negara yang di PBB itu. Jadi nanti dari PBB-nya langsung dari mahkamah itu kan orang udah dari lama bahkan udah dari dulu karena Amerika itu memang membebas Israel dan namanya buktinya sama-sama Kalau kasus itu karena dalam senggang waktu yang lama butuh mediasi waktu yang lama banyak misalnya mereka bahkan ya cuma negara perang itu doang yang negara yang perang itu selanjutnya adalah Indonesia kan yang boleh dirasakan rata-rata orang Islam kan itu kayak Indonesia itu udah kayak Hengki, Kepsi segala macam itu dialami kan padahal Indonesia itu sebenarnya untuk wilayah masih kurang sayangnya sih itu gimana jadi di PP itu masih bukan hanya dari dua negara ini tapi negara lain juga pendapatnya ya sih bukan solusinya karena solusi itu yang mikirin bukan malah yang gitu. Kalau tidak boleh Saya sebenarnya kita tuh harusnya nggak bisa mengharapkan karena apa yang kita makan juga hasil dari Indonesia kan, dari dunia, dari sayurannya juga dari Indonesia semua. Cuman hanya merahnya doang yang di bukan itu soalnya pendapatnya kalau misalnya itu nggak ada dasar akhirnya lama bukan tentang itu bukan tentang itu dulu dong dari dulu. Nah, Indonesia kan udah pernah coba cuman sebenarnya itu awal prosesnya. Sebenarnya buat selesainya itu bukan sesuatu yang kita harus masukin terlalu dalam, soalnya kalau kita masuk ikut campur terhadap dua negara itu, kita juga bakal kena dampak yang besar, soalnya kan itu juga udah diancam sama Israel kan. Kalau kita ikut campur terlalu dalam, sebenarnya cuma harus bersikap netral aja. sebenarnya itu bukan itu sih yang gue ya maksudnya itu apa ya maksudnya tentang ini loh nggak akan negara ini gimana gitu pendapatnya bukan cuma kita harapin sih bukan tentang negara apa ya jadi maksudnya itu pertanyaan itu menurutkan pendapat jalan terakhir perang itu kalau emang nggak bisa nggak apa-apa beda aja nggak masalah kalau emang nggak bisa pendapatnya Gimana ngomongnya? nggak masalah nah ya dia berarti beda pendapatnya
Mungkin karena masih ada durasi itu. 5 menit lagi. Masih ada durasi 5 menit lagi, silakan Kang Opsi yang mengambil satu pertanyaan. Sudah. Menurut kalian bagaimana cara penanganan mereka? Tapi kayak nggak dapat perhatian dari dunia gitu, padahal korbannya cukup banyak. Yang ini kalian tentang negara yang sudah berperang dan sudah menelan korban banyak, tapi tidak mendapatkan perhatian dari dunia. Kayak ada negara lain yang lagi perang, cuma kayak udah kemakan korban banyak, cuma di sini kayak nggak memperhatikan itu kondisi. Sebelumnya, menurut pendapat saya, para dua negara itu sebenarnya urusan mereka, ya kita mau apa gitu. Kalau misalnya nih, dari kasus yang baru kayak dari Israel, terus lawan sama Hamas, terus sedangkan Ukraina sama Rusia kan masih itu yang sebelumnya, bahkan yang sebelumnya yang awal waktu sempat viral, sekarang udah atau hilang kan masalahnya. Ya sebenarnya perang itu urusan mereka, ya kita nggak bisa ikut campur. Dan kalau menurut saya tadi, kita harus ada dua negara yang perang, terus nggak dapat perhatian dari negara lain. Jawabannya itu impossible, nggak mungkin nggak akan ke expose, karena pasti ke expose, cuma mungkin dalam waktu berjalan, nah itu jadi pudar lagi ya, karena pasti bakalan ada terus. Gitu. Impossible lah, nggak akan ada. Karena orang perang itu bukan apa ya, bukan kayak ingin mereka terekspos gitu, maksudnya dia perangnya ketahuan seluruh negara, dia ambil masyarakat, terus mereka sama macam udah. Jadi sebenarnya perang itu terjadi biar mereka menyelesaikan konflik mereka sendiri. Dan yang lama itu nggak akan dapat perhatian, karena mungkin masih dapat perhatian, Cuma ada yang lama, cuma dapat perhatian itu jadi berita. tapi udah ada media sosial, udah ada media, nggak mungkin nggak akan ke expose. Ada tanggapan lain kok? Sudah. Waktunya Bu. Ya, 2 menit silakan untuk memberikan kesimpulan masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Mungkin dari para yang nonton akan memberikan kesimpulan untuk kedua grup dan Bukan, ini Evaluasi. kesimpulan Bu. Ini kesimpulan tiap kelompok. Kesimpulan akhir. Jadi kayak kalian Ini kesimpulan kesimpulan hasil debat itu. silakan bagi tiap kelompok membacakan kesimpulan dari kelompok. Kesimpulan dari debat itu pertama, Republik Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan harus dilihat sebagai aset nasional. Pada sifat terbuka, rakyat adalah potensi nasional harus diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisikal, mental dan kulturalnya. Dua, tanah air Indonesia sebagai aset nasional yang terbentuk dari Saleh Merauke dan dari Minangkabau Produktif merupakan tempat bersemayamnya semangat kebinekaan adalah kewajiban politik dan intelektual kita untuk mentransformasikan kebinekaan menjadi kepemilikan.
dalam identitas dan kesadaran nasional. Ketiga, diperlukannya penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualisme, kerjasama sinergis, saling menghargai, dan memiliki shared interest dan meningkatkan pola pikir persaingan tidak sehat yang menumbuhkan eksklusivisme. Namun sebaliknya perlu secara bersama-sama berlomba meningkatkan daya saing dalam tujuan peningkatan kualitas sosial kultural sebagai bangsa. Keempat, membangun kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah pada suatu strategi budaya untuk dapat menjawab pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa kita. Dan tentu jawabannya adalah menjadi bangsa yang tangguh dan entrepreneur. Sebagai bangsa Indonesia dengan ciri-ciri nasional Indonesia, falsafah dasar Pancasila, bersemangat, bebas, aktif, mampu menjadi tuan negeri sendiri, dan mampu berperanan penting dalam percaturan global dan dalam kesetaraan, juga mampu menjaga perdamaian dunia. Kelima, yang kita hadapi saat ini adalah krisis budaya. Tanpa segera tindakannya upaya membentuk secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan menghadapi kemajuan. Silakan kalau untuk membacakan Kesimpulannya, setiap manusia seharusnya memperjuangkan masalahnya yang luhur dengan membela hak yang paling dasar, ialah dalam dirinya, yaitu harus mengembangkan budaya kehidupan. Setiap orang harus menghargai dan membela kehidupannya sendiri atau kehidupan orang lain. Tak seorang pun boleh merampas kehidupan hak hidup, karena hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup itu sendiri. Maka menjadi kewajiban kita bersama memperjuangkan dan mengembangkan budaya kehidupan. Mengembangkan budaya kehidupan yang baik sangat penting bagi individu, masyarakat, dan ekonomi. Dengan mengintegrasi nilai-nilai positif dan memasuki pola hidup sehat dan berkelanjutan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, menciptakan masyarakat yang harmonis, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan membangun generasi yang berkualitas. Penting bagi kita setiap individu untuk aktif dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya kehidupan yang baik. Kesimpulan selanjutnya adalah kesimpulan saya dari debat yang sudah dilaksanakan. Kalau menurut saya, pengembangan kebudayaan manusia untuk masa depan yang akan datang itu sangat penting, dan sebaiknya untuk kaum muda berikutnya lebih memperhatikan peningkatan kebudayaan manusia agar di masa depan kebudayaan manusia tidak akan hilang. Selanjutnya adalah evaluasi. Silakan. Sekian debat kali ini yang dengan saya moderatornya. Saya akan tutup itu dengan kata terima kasih.